Nah, jadi hari kita bahas soal kontroversinya Cha Eun-woo. Oh my god, dia kenapa guys kira-kira? Kalian kalau misalnya ngikutin media-media Medcom sih, kalau misalnya kalian ngikutin entertainment Medcom pasti tahu ngomongin soal apa. Tahu nggak nih kak? Comment please. Si Eun-woo nih kayak dia ternyata tersandung sebuah yang astro, bener. Ini kakaknya jangan-jangan apa nama fanbase-nya ya? Aroha. Jadi ini si Cha Eun-woo dia tuh kesandung kasus tax evasion atau kayak penghindaran pembayaran pajak gitulah. Dia tuh menghindar dan dia nggak bayar pajak. Tahu nggak? Ada banyak Eda yang lewat di sini. Jadi, aduh guys aku bingung hari ini rambut tuh kayak gimana. Sorry ya kalau misalnya ganti-ganti rambut mulu. Jadi, nih dengerin ya. Hari ini kita bahas soal si Cha Eun-woo. Dan ternyata Cha Eun-woo itu tersandung kasus penggelapan pajak. Jadi dia tuh kayak menghindar pembayaran pajak. Bukan menghindar sih, dia kayak melakukan some sketchy stuff biar nggak bayar pajak gitu loh. Ada yang tahu nggak kasusnya gimana? Atau kalian tahu nggak nominalnya berapa? Pokoknya fantastis, bombastis banget harganya. Kayak lu udah sekaya ini lu masih menghindar bayar pajak. Tapi ya gitu deh. Tadi tau gak nih? Tadi tau gak kak? Dia menghindar berapa? Aku spill lah, pokoknya kayak sampai MM-an gitu. Kalau udah dikonversiin ke rupiah ya, itu udah 1 miliar. Wow. Nah terus, jadi ini for brief background dulu. Si Cha Eun-woo ini kan punya nama asli namanya Lee Dong-min. Dia tuh kan umur 28 tahun, dia tuh idol K-pop. Kaget banget Eun-woo, iya kan, kena skandal. Kesandung. Mau hati-hati aja deh guys kalau misalnya kalian stand orang yang bener-bener aja. Tapi mungkin ini sebelumnya bener ya. Maaf kalau misalnya aku kayak salty banget. Itu beneran nggak ya? Nah, ternyata jadi ini si Cha Eun-woo ini kan dia awalnya kan idol K-pop kan. Dia tuh membernya Astro, dia tuh yang kayak vokalis, dia visualnya, dia face-nya Astro banget gitu. Dan siapa sih yang nggak suka gitu sama this one idol, apalagi kan emang ganteng ya si Eun-woo ini. Dan juga pernah ke Indo guys si Cha Eun-woo, fun fact aja. Nah terus tiba-tiba tanggal 22 Januari kemarin si Eun-woo tuh tiba kayak terseret dugaan penghindaran pembayaran pajak yang nominal itu sampai 20 miliar won, which is kalau misalnya dikonversi ke rupiah hari ini tuh kurang lebih kayak 230 M gitu lah. Dia itu menghindar bayar, dia bukan nggak mau bayar, dia tuh menghindar bayar pajak senilai 230 miliar rupiah. Kayak, what do you think? Sebanyak itu dia menghindar bayar pajaknya. Ternyata beneran kak. Ini tuh udah kayak confirm gitu dari media internasional, juga laporannya bilang bahwa si Eun-woo ini tuh dia terseret skandal penggelapan pajak. Kan parah banget ya. Nah terus pokoknya tuh kasus dia ini yang sampai 230 M itu ternyata dia jadi artis 6 teratas dalam peringkat skandal artis internasional yang pernah tersandung inilah kasus penggelapan pajak. Jadi tuh kayak yang pertama dan kedua tuh ada artis dari Cina gitu. Terus yang ketiga tuh kalau nggak salah ada Ronaldo, terus ada Willie Nelson sama ada Shakira. Nah terus si Eun-woo ini jadi ke-6 terbesar. Dia tuh bersanding di antara mereka itu. Tapi kan udah separah gitu ya, maksudnya sampai ranahnya tuh internasional gitu. Kayak orang dapet duit sebanyak itu kayak I cannot comprehend loh. What do you think guys? Apalagi kalian yang nge-stand sama ini. OMG parah banget, jujur ya kan. Separah itu sampai lu 6 teratas bersanding sama artis-artis luar negeri juga gitu loh. Kayak, nah aku nggak tahu lah guys, misalnya ini motif ini dia dibalik ini gimana. Nah jadi aku buat ceritain kronologinya nih. Jadi awalnya tuh isunya nih mencuat pas kantor pajak Seoul itu ngelakuin audit awal tahun gitulah terhadap penghasilan Eun-woo-nya tuh. Jadi mereka kayak bikin audit kuartal pertama tahun 2025 terhadap penghasilan Cha Eun-woo gitu. Nah terus audit ini tuh sebenarnya tuh lanjutan lagi, bahwa sebelumnya emang udah ada dugaan kalau ada kejanggalan nih kayak cara dia ngelola pendapatannya sebagai member Astro gitu.
Kayak berarti emang udah diendus gitu lah dari awal tahun 2002, akhir 2024 ke awal 2025, bahwa ini orang nih kayaknya lu ngelola duit kemana gitu loh. Gitu. Nah, terus pokoknya di laporan itu, nih gongnya di sini guys. Yang mau dengerin gongnya nih like dulu. Gongnya tuh di sini. Jadi si Enwu itu diduga dia tuh bikin perusahaan fiktif. Kayak ini tuh perusahaan fiktif kayak paper company gitu loh, yang kayak perusahaan itu bodong, nggak ada intinya. Dan perusahaan itu tuh dia bikin sama ibunya. Jadi perusahaan ini tuh nggak ngasih jasa apa-apa, tapi dia bikin dan dia jadiin bagian buat pembagian pajak gitu. Jadi ya kayak bagiannya jadi lebih, beban pajaknya lebih dikit gitu lah. Maksudnya kayak sampai dia bikin perusahaan fiktif dan dibantu sama ibunya. WDYT guys, itu menurut aku gong banget sih. Dibantuin emaknya buat lu nggak bayar pajak berlebih. I don't know, like itu mother's love or something. Cuman kayak crazy kayak bingung banget anjir. Kayak dia bikin perusahaan fiktif, lu bikin perusahaan fiktif so that lu nggak harus bayar beban pajak segede itu. Very sus and weird. Nah terus pokoknya aku juga sempat lihat bahwa si kepolisian Seoul ini tuh kayak ngegerebek lah alamat perusahaan ini, yang si perusahaan fiktif bikinan ibunya. Dan emang bener fiktif, kayak waktu udah disamperin itu kayak gedung kosong doang yang nggak ada apa-apanya, even meja nggak ada, kursi nggak ada, orang kan di tempatnya nggak ada, jadi kayak bangunan kosong aja gitu loh. Nah itu kan kayak damn, what the heck, kayak parah banget. Jadi tuh pokoknya perusahaannya itu tuh disebut kalau dipakai, yang kata Dev bilang, dipakai buat mengurangi beban pajaknya si Enwu. Makanya kan dibagilah kayak jadi si otoritas pajak itu nyorotin kalau misalnya struktur pendapatannya Enwu tuh kayak bermasalah gini lah, kayak ini sus banget sih lu dapat uang segini tapi lu ngelolanya tuh kayak aneh menurut mereka gitu. Nah jadi even though si Enwu ini ada di bawah agensi Fantagio, dia tuh bikin perusahaan keluarga terpisah, kita namanya perusahaan A Company. Nah jadi A Company ini dikelola sama ibunya Enwu lah gitu. Nah jadi tuh kayak mereka berdua bikin kontrak layanan yang diduga modus buat ngebagi pendapatan antara Fantagio, si A Company, sama dia, biar beban pajaknya tuh nggak segede itu. Aku tidak tahu ini permainan white collar crime something berhubungan dengan pajak. Maksudnya kayak lu sampai bikin kayak gitu, nggak ngerti guys, aku bingung banget. What do you think? Kayaknya emang permainan orang kaya banget sih. Maksudnya kayak lu bikin perusahaan biar lu menekan pembayaran pajak. Jujur menurut aku nih kayak tax evasion itu tuh masalah orang kaya anjir. Karena kayak lu otomatis makin kaya, lu makin banyak dong beban pajaknya. Tapi kayak mereka tetap aja mencari cara buat menekan pengeluaran biaya pajak gitu loh. Bukan pengeluaran biaya pajak sih, buat menekan si biaya pajak itulah. Which is like pantes sih kenal ruangannya kantor gue dulu di Medcom. Oh my god, thank you TMI nya kak. Iya ini kita lagi di Medcom, lagi di G-Hub, main-main kak. Nah terus jadinya si Enwu tuh juga dikabarin kalau dia tuh punya kesepakatan tertentu lah sama pihak manajemennya. Jadi kayak katanya nih, mungkin dia mau nabung buat beli pulau kak, bisa kayak Mr. Beast kali ya kak. Aku sensitif denger pajak. Oh my god, Mbak Dina apa kabar? Kayaknya baik sih kak, jujur Mbak Dina sih baik banget. Mungkin dia mau beli pulau, iya kayak Mr. Beast kali kak ya, dia beli pulau. Apa nih, aku sensitif denger pajak. Iya, jadi tuh ada K-pop artist gini, dia itu menghindar pembayaran pajak, which is kalau udah ditaksir sampai kayak 20 miliar won atau kayak 230 miliar rupiah, itu menghindar bayar pajak dengan cara dia bikin perusahaan fiktif buat ngebagi beban pajak penghasilan gitu antara dia, perusahaan itu, sama manajemennya. Dan katanya nih si perusahaannya, agensinya ini kayak turut andil lah buat nerapin tarif pajak yang lebih rendah, which is like 20% lebih rendah dari seluruh penghasilannya sebagai solo artist gitu.
What do you think, guys? Soalnya menurut aku, tadi yang aku bilang kayak ini tax evasion adalah rich people problem. I don't know. What do you think? Jadi kayak perusahaan fiktifnya lapor pajak nggak? Nah itu dia, karena perusahaan fiktifnya disas, ditelusurin lah bahwa perusahaan fiktif ini tidak memberikan layanan apa-apa. ID card biru ya? Enggak kak, aku nggak biru. ID card aku adalah warnanya, adalah pokoknya. Jadi tadi perusahaan fiktifnya itu tuh, ya dia tuh tidak memberikan layanan apa-apa. Kan namanya fiktif juga ya. Lapor, gimana mereka mau lapor pajak? Gitu guys. ID card biru ya, kuning, enggak, aku warna pink. Warnanya khusus buat aku, kayak lightsabernya si siapa sih itu yang di Star Wars yang warna ungu. Kena cancel nggak jadinya dia? Nah, nih, jadi setelah kasus ini segala macam mencuat, agensinya nggak bisa diem dong. Agensinya ngasih statement lah bahwa dia bilang awalnya nih tanggal 22 Januari di saat kasus itu juga mencuat, si Fantagio tadi bilang kalau mereka masih mempertanyakan lah nih status perpajakan apa sih yang punya ibunya gitu. Mereka ngomong kalau ya poin utama dari masalah ini, apakah perusahaan yang didirikan oleh Ibu Enwu masuk dalam kategori yang wajib dikenakan pajak gitu. Ya maksudnya mereka masih mempertanyakan lah kayak, ini perusahaan apa? Gue juga nggak tahu gitu loh. Gitu. Nah, terus si pihak agensinya juga jelasin lah kalau sampai sekarang mereka juga nggak tahu, mereka nggak tahu menahu soal skandal ini. Tapi even though kayak gitu, mereka karena si Enwu ada di bawah naungan mereka komit buat ngasih klarifikasi sesuai ya prosedur hukum yang berlaku. Gitu. Nah, ya intinya si Fantagio tetap kooperatif lah. Mereka juga nggak yang ikutan mangkir kayak si Enwu-nya gini. Ininya kayak, oh ini artisnya gue bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi sama dia. Gitu. Nah, yang dikemplang berapa kak? Kemplang bukan kerupuk ya. Maaf kalau misalnya aku ngejokes gak lucu guys. Ini segmen baru kak, chat. Enggak kak, ini udah dari sebulan lalu. Kakak kemana aja? Kakak harus pantengin terus nih Madcom, karena kita tiap hari nge-live kak. Cuma hari ini kebetulan aku. Kalau kita bahas entertainment, ini udah dari sebulan ini kak. Kakak kemana aja? Parah nggak join. Nah terus imbasnya terhadap Enwu ada nggak sih? Ada banget. Tadi kayak apa tuh? Siapa tuh? Ada Kak Sindu ngomong kena cancel nggak? Awalnya ini kayak cancelnya dia tuh mulai dari brand-brand yang menarik campaign-nya gitu. Sebulan, gue udah resign setahun. Oh, nggak apa-apa kak. It's okay. Yang penting kamu ikut aja. Kalau misalnya kamu masih mau sebagai part of Madcom, kamu ikutin TikTok ini aja, tiap hari ada kok. Cuman tiap hari nggak sama aku, capek kali aku. Cuman itu tadi si Enwu kena cancel nggak? Jadi itu dia kena cancel karena dia tuh mulai kena cancel karena si brand-brand, I cannot talk guys today, I'm so sorry. Tapi pokoknya brand-brand yang kerja sama dia itu mulai narik lah iklan-iklan yang munculin si Enwu gitu. Nah terus kan orang-orang mulai yang kayak kalau misalnya emang dia nggak ngelakuin skandal ini, nggak kena skandal ini, kenapa brand-brand pada panik gitu buat narik segala campaign advertisement sama Enwu gitu. Jadi tuh brand-brand yang narik kerja sama dia tuh ada Bank Korsel namanya Shinhan. Enwu pernah main film sinetron apa kak? Nah dia tuh pernah sinetron. Kenapa bahasa sinetron sih kak? Drakor. Dia pernah main drakor ini tahun lalu tuh, ada namanya Wonderful World. Sama ada yang mau tayang tahun ini. Mau tahun lalu si Wonderful World tuh 2024. Korkemyu sama Wonderful yang katanya mau tayang tahun ini. Gitu. Cuman aku seharusnya sih ya tetap tayang ya. Mungkin karena proses produksinya udah kelar, cuman ya belum ada tanggal guys. Cuman itu si Enwu tadi dia cancel, dia ditarik dari itunya Korsel lah. Nah terus dari banknya Korsel sebagai face-nya si bank Korsel ini dia ditarik. Terus juga dari Global Ambassador Skincare Abib dia juga di drop kontraknya gitu. Dan juga terakhir ada juga nih kayak brand wellness dari Korea Selatan namanya Body Friend juga ngedrop Enwu dan gak perpanjang kontraknya. Tapi kalau misalnya katanya media internasional gitu,
Beruang Kutuk, drakornya Gangnam Beauty sama True Beauty, itu dijawab sama kakak LJ. Tuh kakak LJ ini kayaknya emang unwoolicious banget ya. Jadi tuh tadi brand-brand yang ngedrop dia tuh yang so far ini adalah Shinhan, Bank, terus ada skincare Abib, sama ada juga wellness Body Friend. Cuma katanya si wellness ini tuh dibilangin emang karena nggak mau dilanjut aja, jadi nggak ada hubungannya sama si tax evasion dan sebagainya. Cuman ya karena kebetulan timelinenya berbarengan, orang-orang ngira bahwa oh ini lu di drop gara-gara lu kena skandal tax evasion gitu. Cuma kalau yang 2 pertama sih mereka nggak ngasih, bukan ngasih statement ya, kayak yang 2 pertama tuh nggak confirm bahwa apakah emang di drop karena ada skandal ini atau gimana. Cuman ini timelinenya berbarengan gitu loh guys. Nah ini kan maksudnya kayak masalah udah menjalar kemana-mana kan, even sampai mempengaruhi kerja sama dia gitu. Jadinya agensinya maju dong, udah minta maaf. Jadi kayak kemarin tanggal 27 agensinya ngomong, tapi kalau di Korea emang gitu kan, misal ada yang kena skandal walaupun belum dikonfirm bakal tetap ditarik. Oh gitu guys, mungkin ya si perusahaan cari aman juga kali ya, sebelum before all things go down mereka udah yang kayak peace, gue nggak mau kerja sama lu lagi gitu. Mungkin iya kali kayak gitu ya, karena mungkin ya mereka takut tuh. Nah terus si kemarin nih agensinya minta maaf lah, kayak mereka Fantagio ngeluarin statement soal si kasus yang menjerat Chanwoo. Mereka bilang kalau ya intinya mereka bertanggung jawab lah atas kontroversi penggelapan pajak yang menyandung si Eunwoo. Pokoknya kasusnya sekarang sih masih di tahap verifikasi data ya, masih on process gitu lah. Tapi si Fantagio bakal komit buat terus kooperatif selama ini berlangsung. Respect sebagai agency, mereka nggak langsung ngedrop. Sedangkan mereka masih yang kayak nggak apa-apa, lu masih artis punya gue akan terus pegangan lu. Love you Fantagio, keren. We will give people like second chances. Amazing gitu. Nah terus even though jadi masih dugaan atau gimana kak, ibaratnya baru SP2DK bener, soalnya ini masih on proses kak, karena masih verifikasi data gitu loh. Cuman ya itu dari agensinya udah minta maaf juga soal kasus ini tersandung dan sebagainya. Cuman ya masih on proses karena masih di-verify juga datanya, masih dihitung-hitung lah mungkin istilahnya. Tapi walaupun Fantagio bakalan tanggung jawab, mereka juga bentuk tanggung jawabnya Fantagio, mereka bakal ngambil langkah tegas juga kalau misalnya ke depannya nanti ada keputusan hukum yang bersifat final, atau misalnya emang ya amit-amit kayak ujung-ujungnya dia masuk penjara, si Fantagio kayak oh ya udah gue tetap mengikuti proses hukum yang berlaku di Korsel. Jadi kayak kalau misalnya emang artis gue ini amit-amit masuk penjara atau misalnya masuk tahanan dan sebagainya, ya gue nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Tanggung jawab sih sebagai agensi, lu keren. Tapi juga si Fantagio bilang ke netizen buat please guys, dari penjara juga gede sih ya yang ditilep, bener, karena tadi aku bilang ini tuh yang ke-6 terbesar dari seluruh artis internasional. Kayak dia tuh di bawah Ronaldo, di bawah Shakira, sama ada juga di bawah 2 artis Cina lainnya gitu loh. Ya soalnya yang ditilep tuh 200M. 200M tuh kayak bukan uang dikit guys. Aku juga bingung orang dapat uang segini itu dari mana. Cuma itu tadi Fantagio mereka juga bilang buat netizen please kalian lebih bijak ya menyikapi informasi yang beredar dan jangan kemakan hoax gitu. Ronaldo tuh Messi ya, tahu mana dua-duanya pernah kena ya dunia bola guys. Nah kalau bola tuh ada di hari Senin kalau misalnya bahas sport, bisa buat gue masuknya ya, gokil. Nah terus pokoknya mereka inilah intinya minta buat nggak terpengaruh sama klaim yang belum terverif. Jadi yaitu so far karena ini masih on proses dan masih dibaca segala verifikasi data dan sebagainya. Jadi ya netizen please kalian jangan nyebar yang lain-lain dulu gitu. Dan juga ya intinya Fantagio bakal komit buat mengevaluasi ulang manajemen internal mereka biar nggak ada kejadian kayak gini terulang lagi gitu. Menurut kalian langkah yang diambil sama Fantagio gimana? Apakah udah oke as a management atau udah kayak lu kayaknya ini bisa do better deh? Kalau Rabu temanya apa kak? Hari Rabu sama aku adalah entertainment kak. That's me. Itu hari Rabu. Kalau misalnya kakak mau tahu jadwal-jadwalnya, pantengin aja IG-nya Medcom karena nanti bakal ada update story gitu
soal misalnya hari ini sama siapa, besok sama siapa, lusa sama siapa gitu. Cuma kalau hari Rabu itu sama aku, which is bahas entertainment. Jadi gimana guys menurut kalian? Kayak sikapnya si Fantagio apakah cukup tegas, atau misalnya kayak I think you can do better deh, atau misalnya kayak ini harusnya lu sebagai agency udah langsung di-kick aja nih si orang ini yang gak jelas. Gimana menurut kalian? Karena ya yang ditilek nggak dikit dan gede. Tapi Fantagio tadi bukannya ada ikut main kah, atau manajemen Enwu-nya aja? Kalau yang disebut-sebut di sini sih manajemennya aja ya, pihak manajemennya Enwu, yang biar kayak lebih rendah aja nih pembagian beban pajaknya. Pasti manajemen. Fantagio baik, mereka orang baik, kenal mereka ya, udah konco. Baik ya, baik Fantagio mah. Baik. Nah terus nggak cuma Fantagio, si Chanwoo ini juga ngeluarin statement lah, dia minta maaf guys. Pokoknya di hari yang sama dengan, bukan di hari yang sama sih, maksudnya kayak sekitaran pada saat agency ngeluarin statement, si Enwu juga ngeluarin statement minta maaf lewat IG-nya dia. Dia tuh ngepost kayak kayak apa sih, kayak item gitu, kayak cuman post item, tapi dia tuh ngasih caption panjang banget, kayak dia tuh long text buat fansnya gitu loh. Dia long text banyak banget. Terus pokoknya intinya tuh kayak isi long textnya itu ya soal permintaan maaf dia lah, soal si kontroversi yang menjeratnya. Dia minta maaf sama nyesel banget soal perbuatannya. Dia tuh juga bilang bakal ngerenungin kasus ini buat jadi pembelajaran. Template banget teman-teman, cuman kayak nggak apa-apa, kita tetap respect tuh. Tapi si Enwu tuh juga bilang kalau jujur sekarang gue lagi wamil guys, gue lagi wamil, makanya gue nggak terlalu bisa handle masalah ini. Tapi dia bilang kalau dengan gue lagi wamil itu bukan alasan buat gue mangkir dari kasus gini loh. Respect tanggung jawab as an artist. Nah tapi juga ini ngasih contoh yang baik sih untuk fansnya juga, bahwa dia tetap tanggung jawab lah terhadap si ini. Berapa lama lagi wamilnya? I think setahun lagi. Either dia keluar tahun ini atau tahun depan, I do not know. Wamil Korea itu berapa ya? I think 2 years if I'm not wrong. But I think wamil Korea like 2 tahun kalau nggak salah ya guys, karena aku bukan warga negara Korea gitu. Nah terus dia juga bilang bahwa tuh 2 bener, I call it right. Jadi si Enwu kan bilang tadi, maaf guys, aku tuh kan lagi wamil, aku nggak bisa terlalu handle kasus ini, cuman aku nggak bakalan mangkir kok. Dia gitu, dia janjinya gitu. Nah terus dia bilang, tau nggak, bahkan dia bilang ini sebagai bentuk komitmen gue siap sujud buat semua pihak yang merasa dirugikan dari kasus ini, terutama fans gue. Respect sih. Dia bilang kayak, kalau misalnya gue lagi nggak wamil, gue datengin kalian satu persatu, gue sujud di kaki kalian gara-gara kasus ini. Wow, menurut kalian statement itu gimana? Aura mau pulangnya kuat banget. Iya ya, terjadinya ini alasan biar dia bisa pulang kak. Dia udah kayak, aduh gue ngapain ya, udah mau pulang. Udah gak kuat guys di instansi militer. Aku tidak tahu gimana intrik di dalam situ. Dia mau pulang buat mencium kaki para fansnya, buat minta maaf di atas kertas. Nah terus juga dia bilang kalau misalnya, ya intinya dia tahu kalau misalnya long text ini tuh bisa aja dibaca sebagai kayak, ini kalau lu pembelaan doang nih, lu ngomong doang. Cuman dia bilang kayak, ya gue juga tahu sebenarnya yang paling acceptable untuk kasus ini adalah gue ngomong di depan kalian dan gue minta maaf langsung gitu loh, instead of gue ngomong cuman lewat IG dan sebagainya. Cuman tuh lagi-lagi ya karena dia terkendala wamil kan, jadi kayak he cannot see each one of you guys. Gitu. Siapa yang mau disujudin sama Chanwoo? Ketik 1 kalau mau disujudin sama Chanwoo. Satu. Ketik 1 yang mau disujudin. Siapa yang merasa dirugikan? 2, ya ini si beruang kutu kan nggak mau. Unik loh. Unik banget. Disujudin Chanwoo guys. Kapan lagi tuh once in a lifetime moment. Ini beruang kutub sama kakak LG nih kooperatif banget sih. Emang kalian mau disujudin siapa?
siapa artis yang mau yang sujud, yang kalian mau sujud di depan kalian. Yang kan aneh nggak tahu siapa Chan Woo kak. Oh iya, berarti si Maneh bukan ini ya, bukan orang yang merasa dirugikan. Nggak apa-apa, not for everyone. Mungkin juga dengan kamu nggak mau disujudin sama Chan Woo kan mengurangi satu orang yang si Chan Woo sujudin. Kan si kamu juga jauh beruang kutub gitu. Berarti dia bilang bahwa gue tahu ini gue minta maaf di IG tuh gak seberapa guys, gue emang harus minta maaf di depan kalian semua. Respect tuh. Nah terus juga ini dia makasih banget buat semua fans yang udah dukung dia selama 11 tahun ini dan bikin dia sebagai Chan Woo yang sekarang itu loh. Intinya dia bilang, I cannot be here without you guys lah. Thank you for all the support for 11 years. Gue sekarang bisa menjadi Chan Woo yang sekarang gitu. Respect. Dan juga di akhir kata dia bilang, intinya gue bertekad kuat lah buat ngikutin semua proses yang berjalan dan insya Allah menerima hasil akhirnya. Dia nggak ngomong insya Allah sih, Tok yang ngomong. Dan insya Allah menerima hasil akhirnya sebagai bentuk konsekuensi tersebut. Guys, sistem pajak Cortez seribet Cortez nggak? Waduh, kayaknya itu tergantung presiden masing-masing dan Menko ke masing-masing ya kak. Aku kurang tahu nih. Karena aku tidak mengurus Cortex kak. Kaget karena Chan Woo bilang insya Allah. Iya bener bilang. Tapi menurut interpretasi aku dia bilang insya Allah. Kayak gitu guys. What do you think soal kasus ini? Dari yang awal kronologinya ternyata dibaca, ternyata ada perusahaan fiktif, terus agensinya maju bilang ini dari mana, terus ternyata makin banyak hal-hal yang come out of this. Si agensinya juga ngasih statement minta maaf, Anwunya minta maaf. Dan menurut kalian kedepannya gimana? Apa yang kalian mau kasih ke Anwu kalau misalnya kalian bisa doain dia? Kalau buat aku kayak Anwu, kamu semangat ya, walaupun aku tidak kenal kamu, walaupun aku tidak tahu kamu ngapain, kamu semangat. Tapi kalau misalnya kamu emang beneran menghindari pajak, jadi ya you have, ya lu mau gimana pun tetap harus mengikuti proses yang berlaku, proses hukum yang berlaku. Itu siapa aja yang di bawah naungan Fantagio? Setahu gue di bawah naungan Fantagio tuh ada Chan Woo. Nah tuh Chan Woo. Terus selain Chan Woo tuh ada Lee Dong-min. Ada siapa lagi ya? Fantagio tuh kayak lumayan banyak. Tapi emang kamu tahu kak? Pokoknya kayak setahu gue hampir semua member Astro tuh juga masuk ke Fantagio deh. Terus juga ada kayak K-pop artist namanya Ong Seung-woo. Fadia mana kak? Jujur nggak tahu kak. Bro tuh jangan remehin. Oke kak, kalau nggak remehin si ini ada Astro. Pokoknya hampir semua Astro tuh di bawah Fantagio. Ada Lun 8 di bawah Fantagio juga. Ada juga beberapa soloist and actors yang di bawah Fantagio. Ini ramean lah si Fantagio nih, bukan agency kaleng-kaleng. Gitu. What do you think guys? Jadi gimana? Kalian kalau misalnya punya uang sebanyak itu kalian tilep ya? Nggak boleh guys. Please pay your taxes. Pay your taxes guys. For the future of your own country. Bayar pajak kalian guys. Kenapa gue jadi kayak sosialisasi pajak ya? Gitu. Gimana guys? Sebetulnya di sini ada yang Aroha, fansnya Anwu terkait skandal ini. Astro tuh boyband, info aja bener. Siapa yang bilang bukan boyband guys? Aku nggak bilang dia bukan boyband. Astro tuh boyband, ada Chan Woo, ada MJ. Tetap bayar pajak guys. Ingat ada pejabat korup yang harus kalian hidupi. Tuh aku mengutip aja ya guys. Ada yang ngomong pejabat korup yang harus kalian hidupi. Semangat terus ya guys para pejuang rupiah. Kalau misalnya Tante Citra mana? Ada di newsroom kak. Kenapa gue jadi kayak reuni, gue mencari orang-orang tadi, ada Mbak Dina, ada Tante Citra, ada kok, semua ada guys, ada, tenang semua, tenang, itu oke, semua lagi ada di sini. Gitu. Dadah. Salam ya Nia Tante Citra. Oke, Yudhistira Satria, nanti aku salamin. Pak Dia anak YouTube di belakang sini kak kayaknya. Oke, cause I think that's all I can say for today's
live. Jadi ya intinya si Chan Woo ini dia terkena kasus tax evasion atau penghindaran bayar pajak. Siapa itu Tante Citra Fadia, Mbak Nadia, Kak? Ada lagi ya, TTA aja, orang-orang Medcom dan Metro TV yang tahu aja. Intinya si Chan Woo dia kena penggelapan pajak, dia bikin perusahaan pajak fiktif, bukan perusahaan pajak fiktif, perusahaan layanan fiktif buat ngebagi beban pajaknya. Terus agensinya minta maaf, dia juga sempat di cancel dan di drop dari brand-brandnya dia. Si Eunwoo akan komit buat menjadi orang yang lebih baik. Yep. That's all I can say. Thank you for watching, guys. Nanti minggu depan sama aku lagi. Siapa yang misalnya mau titip salam, ntar gue titipin salamnya. Nih Tante Citra, Fadia, Mbak Nadia, gue titipin salamnya. Okay guys, goodbye. Thank you for watching. I'll see you next week di jam segini lagi. Makasih Kak. Love you Kakak LJ. Goodbye.